Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibul bait beserta keluarga muallimah Simah. Simanya ada namanya dalam Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kemudian seluruh muallim-muallimah, kakak-kakak kami, sini ada senior, ada Kak Yos, ada Kak Zaitun, kami sama Zaitun selokal. Kalau sama Malim Lela dia umumnya kita yang hadir hari ini, yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang masih diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sampai hari ini sudah 27 Muharram. 27 Muharram 1443 Hijriah. Allah masih memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk melakukan banyak hal. Di antara yang banyak hal itu kalau diringkas cuma dua. Satu, memperbaiki diri. Yang kedua, menyiapkan bekal saja. Memperbaiki diri artinya siapapun kita yang hadir hari ini, kita pernah melakukan kesalahan, siapapun. Bahkan berdasarkan hadis, manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Siapapun di antara kita. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, tentu dia memohon ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapanlah kita melakukan kesalahan dan dosa? Tentu saat kita mulai balik atau balighah. Di bawahnya itu kita belum mukallaf, masih mumayyiz, belum dianggap melakukan dosa walaupun mungkin salah secara adat. Jadi mulai dari kita balik, kalau aku sudah 47 tahun. Tidak lama juga itu mu'alimah, banyaklah salah dan dosa kita lakukan. Dari itu dituntutlah bagi kita untuk banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, tentu bukan hanya dosa yang diampuni, malah pahala yang akan diberi. Karena siapa yang meminta ampun, pasti akan banyak fadilah yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian berdasarkan pada hadis Rasul, ada beberapa fadilah minta ampun. Dalam sabdanya pernah beliau bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang melazimkan istighfar, artinya membiasakan istighfar dalam kehidupan kita, ja'alallahu lahu min kulli dhikim makhraja. Apapun yang dihadapinya, seolah dikasih Allah solusi. Jadi ketika kita mengulang-ulang kalimat istighfar, bukan hanya dosa yang diampuni, bukan hanya mendapat pahala, tapi Nabi sudah menjamin kita untuk mengatakan bahwa asalkan ada masalah, pasti dikasih Allah solusi. Itulah dia. Ja'alallahu lahu min kulli dhikim makhraja. Cuma harus yakin, memang yakin. Meletakkan keyakinan itulah sulit, dan setan tak akan tinggal diam ketika kita tak yakin. Karena setan, iblis dan kawan-kawan ni, kalau pengalaman karojo lebih panjang dari kita. Dari mulai Nabi Adam mulai dibawa kerojo. Jadi kalau melamah kerojoan, berapa tahun bapak kerojo. Kalau setan dari mulai Nabi Adam sampai hari ini dia kerojo terus. Kalau dicatatlah itu, habis daftar riwayat kerja tu penuh, mungkin gaya skripsi tobalnya.
kan banyak lama ini. Passing lagi. Pensiun ya. Di atasin passing lagi. Di atas passing lagi. Itulah. Jadi setan tak akan tinggal diam. Lalu dia akan terus berusaha bagaimana menjerumuskan kita. Lalu diiming-imingkanlah kita sifat sombong. Lalu kata ulama ada 4 penyebab seseorang itu sombong. Satu karena harta, dan itu umum. 2 karena pangkat jabatan. PKM dia. Kemudian yang ketiga karena ilmu, sehingga layas dia sama orang lain. Yang keempat kata ulama yang paling mengkhawatirkan adalah ketaatan. Jadi taat kita itu pun bisa membuat kita sombong kepada orang lain. Maka Allah sudah mengingatkan kita, fala tuzakku ambusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan katakan diri kamu yang bersih, hanya Allah lah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya. Teringat awak apa? Siap hidup kubur. Iya. Jadi itulah kata ulama. Kalau harta, pangkat, ilmu itu biasa dan banyak. Ini ketaatan membuat dia sombong. Dianggapnya layas dia semua orang. Itu kan di sekolah nih katanya, akulah sholatku yang paling batin. Itu kan sombong itu. Jadi tidak terus. Setan itu memang tak suka kita ini selamat. Illa ibadakal mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang menghambakan dirimu kepadamu, itulah yang tak bisa ku ganggu. Cuma kata ulama, macam mana supaya menjadi orang yang ikhlas? Apakah ikhlas itu bisa datang tiba-tiba? Itu makanya ada tahapan-tahapan katanya, memunculkan mahabbah, cinta. Kalau sudah cerita cinta kan bawa cerita hati. Ya kan sendiri cerita hati, cinta. Di hati itu banyak rasa, ada benci, ada rindu, ada apa lagi? Sayang. Kumpul situ sejuta rasa. Lalu di antara sayang itu diselipkannya benci, marah dan lain-lain. Pokoknya tugas kita adalah membersihkan hati sehingga dituntun Imam Al-Ghazali lagi di dalam kitab Abu ya, Mukashafatul Qulub, terbukanya tabir hati. Sulit mendapatkan itu, sulitlah, butuh proses panjang. Makanya hadiahnya bosak jannah. Kalau kerojonan tak sulit, paling hadiahnya kipas angin. Dulu berjalan kita hari Kemenak itu apa itu dulu berjalan kita apa dapat payung. Wajarlah pula payung dapat berjalan dari tanah lapang ke kantor Depok. Biasanya itu kucing bentahan. Iya kan? Ini tidak. Menata hati itu borat, makanya hadiahnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa membuat orang sombong, dan itu berpotensi ada dalam diri kita semua. Makanya pula banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian kata Nabi yang kedua, siapa yang mengulang-ulang kalimat istighfar, wa min kulli hammin faraja, setiap kesedihan yang dirasakannya itu diganti Allah dengan kegembiraan. Artinya kegembiraan itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, bukan gembira semakin jauh. Kalau gembira semakin jauh, itu panggil saja koro-koro dosen. Tidak. Jadi kita ini gembira bisa berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, pejuang-pejuang pendidikan ini anugerah ini.
Aku lagi ada buaya di sini. Menggeletari, tak pernah aku berkeringat caram, tapi hari ini berkeringat. Aku nak paham ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, Langsung singgir. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mengulang-ulang kalimat istighfar dalam kehidupannya, dikasih Allah dia rezeki dari arah yang tak pernah diduga. Tak diduga dapat. Dan itu sudah kita rasakan. Apalagi udah nenek-nenek, udah oma-oma lah, udah anaknya bosak. Kadang-kadang Buya Pak Ahmad tak dalam batin si oma, soda pagi ini kalau makan durian, ya kan? Tahu-tahu datang durian. Siapa yang menjaminnya itu? Siapa yang mendongak itu hasrat kalau sudah adalah anak atau dari adik datang? Semua merasukannya itu. Ada keinginan awak yang terpendam di dalam hati, tak diutarakan ke orang. Tahu-tahu ada yang menjawabnya itu. Pertanyaan siapa yang tahu? Allah. Lalu Allah utuslah orang untuk menyampaikan niat itu. Makanya ketika itu terjadi, tak ada lagi bahasa kebetulan aku perlu datang, tak ada kebetulan, alhamdulillah. Jadi tak ada pula dalam kajian tauhid, tak ada cerita kebetulan, semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Pas awak tak berduit, ada kawan mengutangkan, alhamdulillah. Tak usah pula dibilangkan kebetulan aku perlu datang, tak usah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diizinkan terus. Tak bayar. Jadi itulah apa namanya itu fadilah istighfar. Maka kita pula diulang-ulangilah. Kalau yang kita ulangi selama hari ini sangat minimal itu kan. Kalau Rasul satu hadis 70, satu hadis 100, bahkan ada hadisnya nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yunina wala tanamu qulubuna. Kami para nabi dan rasul seandainya pun tidur mata kami, tapi hati kami tidak pernah tidur an zikrillah, dari mengingat Allah. Oh, kalau kita pula mata kita dan tidur, hati lolap terus. Apalagi datang sekolah, kalau anda sudah tidur, makanlah kel pelalap subuh terus hilang. Dan itu diantara fadilah beristighfar. Jadi yang 5 kali itu kurang. Apalagi kita banyak melakukan dosa. Kemudian di antara kalimat-kalimat istighfar, walaupun dia tidak mengandung mohon ampun, tapi pengakuan itu kalimat yang afdol yang dibacakan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya siapa yang mengamalkannya itu pasti ditolong Allah dia dari kesulitannya, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Yunus. Kalau orang tua kita dulu itu dibilang doa salusuh, itu diamalkan omak-omak yang hendak melahirkan, supaya anak itu lahir sama seperti Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan dari perut ikan itu. Karena orang tua dulu takut operasi. Aku nenekku dulu ada bisul, ada operasi, udah udah takut dia. Makanya diamalkan doang, tapi janganlah pula mu'alimah bilang tidak melahirkan baru diamalkan itu pula kan, tak logik juga itu. Jadi setiap sholat tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara tugas kita ini, kesempatan ini diberikan Allah bagi kita untuk menyiapkan bekal. Kalau tadi memperbaiki diri, ini menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk apa? Karena kita musafir. Dalam kajian fikih ada 3 jenis kependudukan. 1 namanya musafir kan, 2 namanya mukim, 3 namanya mustautinin kamilin. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan jauh. Mukim itu orang yang bertempat tinggal di suatu daerah, tapi tak bercita-cita dia nak tinggal selama-lamanya di daerah itu. Kalau contohnya ada saudara kita diangkat PNS di sini di Tanjung Balai, katanya aku nanti kalau pensiun pulang aku balik ke Sedempuan. Oh, namanya itu mukim lah itu.
Kalau mustautinina kamilin itu orang yang bertempat tinggal di satu daerah, dia tak bercita-cita hendak pindah dari daerah itu. Kecuali mati pula tak tahulah mati di bumi mana. Kita dimatikan, wallahu a'lam. Itu secara fikih, tapi secara akidah kita semua ini musafir. Kita sedang melakukan perjalanan. Bahkan kata ulama ada 5 alam yang akan kita lalui. 2 yang sudah, 1 yang sedang, 2 yang akan datang. Apa yang sudah? Alam roh. Dari alam roh dipindahkan kita ke alam rahim. Ini koma kita menumpang 9 bulan sekian hari. Dan luar biasanya Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang itu. Dengan teknologi hari ini yang luar biasa, PC bisa dimancungkan, dan botak bisa dirambuti, segalanya bisa gini dibuat, dan tak ada pun bisa diadokan. Tapi tak teniat orang untuk menutup pusat. Kita punya pusat semua. Mengapa itu untuk berbekas selamanya di tubuh kita? Mengingatkan kita pernah terhubung dengan omak kita melalui apa namanya itu ya, tali pusat plasenta dulu namanya itu. Belakangan ada pula plasenta menjadi bodak. Itu ada kaitannya wallahu a'lam. Tapi yang jelas sama omak menyesal. Menyesal. Ada tahun berapa itu dulu menyesal orang itu pula artis. Artis tuh ini lagi kan pertama glowing lah pula. Kenapa tengok aku? Tak bisa artis ini diturun. Aku bilang ke oma, artis tuh rumahnya bahasa. 2 langkah dia dari rumah masuk mobil bahasa. Selangkah dari mobil masuk dia ke mall, ke kantornya, ke apartemennya bahasa. Jadi suhu tubuhnya tetap normal. Awak dipakai itu berjalan ke pajak bahagia. Tak malucak motor. Merah, gaya anak tikus baru lah ya. Anyos. Alhasil bukannya tobat. Pergi ke kode banduk koci. Ustaz lah. Ini apa lah? Tengok aja nenek kita dulu. Dia orang kami boros 9 minggu kaos. Ingin awet dia sampai hari ini. Tapi bejikir orang tu meletakkan titian apa tu? Bukan tak boleh. Jadi kalau malimah hendak kembali ke masa itu silakan, tak apa-apa. Tapi pula wangi-wangikan lagi. Sehat dia itu. Ingin. Sekarang apa namanya Bu ya? MHI glowing atau apa kan? Ada orang kampung kami. Awalnya dia maaf dia. Awalnya dia hitam. Tapi takut aja aku. Mengapa kau ni putih? Pagi disuntik itu bang kata. Ada si kawan di rumah. Buktinya betul, ketika dia tak memakainya itu balik hitam bang. Pak Ahmad kan hitam alami. Itulah dia. Ada hikmahnya. Kalau ganti Pak Ahmad, nanti Pak Ahmad tinggalkan yang buat abdi. Iya. Dah, itulah dia. Kenapa ini tetap di sini? Itu mengingatkan kepada kita. Kita pernah terhubung dengan orang tua dan kita tak boleh durhaka kepada orang tua. Ayah, omak, walaupun beda tugas, tapi fungsinya sama-sama membosakan, membentuk kita. Kata ulama, omak menyimpan dalam rahimnya, tapi ayah menyimpan anak dalam pikiran. Ini ayah ini tanya sama. Makanya masing-masing tak ada alasan kita untuk membedakan ayah dan mereka adalah perempuan terbaik. Dan alhamdulillah di diri perempuan ada asmaul husna, laki-laki tak ada. Itulah kehebatan perempuan. Tapi dulu kami pernah belajar sama Malim Jamal. Maka Allah menafsirkan ayat fankihu ma tobalakum nisa. Malim mengapa pakai ma? Mengapa tak man di situ? Atau Malim Jamal, perempuan di macam mana pun pintanya, tapi lomah batinnya, lomah akalnya. Cepat mengambil kesimpulan. Cobalah dulu kalau adalah berita begini masuk ke WA. Olan, ku tengok lagi kau membonceng perempuan. Apalah sikap Malim? Boleh dulu. Haruskan kan tidak, haruskan apa klarifikasi dulu, tabayun dulu. Tahu-tahu pulang lama Pak tu udah
respuker tercampak, gosokan malayang. Setelah ditanya, mengapa kau marah? Waktu abang tu di rumah, kata bapak tu, katanya, abang yo membonceng perempuan, betul, aku membonceng perempuan, aku bonceng tua mak kau. Kan perempuan dia mintuannya dibonceng masalah. Sementara respuker sudah rusak. Makanya pula situlah salah satu kelemahan perempuan. Kalau ada kejadian di keluarga kita, siapa yang coklat stres? Perempuan. Begitu, ini anak begini. Kalau ayah tidak, jambeknya rokok, disapnya. Apakah dia ni tak tepi ke situ? Tidak, kalau sempat mencret dua-dua, lakinya mencret, bini mencret. WC sebiji, selesai. Kami dulu pernah diuji begini. Saat kami kuliah, diuji dosen. Ini ditujukan kepada perempuan katanya. Untuk mengujikan itu, kenapa dikatakan walaupun bisanya menjadi taklama, bisa dengan iman dan ilmu. Katanya begini, wahai mahasiswi kami, katanya, seandainya kita buatlah perbandingan begini, ini pun untuk perempuan juga ya, untuk mualimah. Kalau ada ustadz mati di hotel, perampok mati di masjid, manalah yang eloan? Ustadz mati di hotel, perampok mati di masjid, manalah yang bagus? Ya, menengok hotelnya. Nah itulah, berarti dah diisi akal itu dengan ilmu. Masya Allah. Kalau tidak kan spontan orang omak-omak di jamaah yasin, orang tu siapa mana yang ngeloan, hampurnya di masjid. Harusnya kita kan klarifikasi dulu, mengapa ustaz tu mati di hotel? Entah kita panggil ustaz ke Tanjung Balai, diinapkan dia di hotel, masuk angin, meninggal, apa masalah? Jadi perampok ini dilarikan di tabung masjid, tak campak dia, tak hantu utaknya ke tembok itu, selesai. Ini walimah tadi, itulah kurempe itu luar biasa. Tak ada yang menjawab, ku tunggu tak ada menjawab, bercakap kakak tu. Tengoklah macam mana situasi. Dan sudah siap ini. Dan bapak tu dong mau kawinkan orang. Batin itu bukan siap itu, untuk siap batin itu tak mudah goyah. Kalau omak-omak wirid yasin ditanya, siapa yang nailan perampok lah mati di masjid, kata orang. Kalau sempat melarikan tabung dia, inilah guru madrasah MPI yang hebat-hebat. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Bukan hanya ilmu tapi batinnya pun kokoh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Allah. Kemudian dari alam roh ke alam rahim, lalu didahirkanlah kita ke alam dunia. Inilah hari ini. Berapa lama ini wallahu alam. Siapa duluan wallahu alam. Malaikat Israel tak bekerja sama dengan catatan sipil. Tak ada kode etiknya. Siapa yang paling tua di sini? Apakah iya maksudnya itu? Tidak. Siapa tua? Iya. Kayaknya masalah, apakah dia duluan? Belum tentu, boleh jadi sandi. Kita ada rumus pula kan? Kenapa kalian nama meninggal gitu? Cuma kemarin yang terjadi di STR itu luar biasa tuh. Iya, Pak Kalvin Simangunsong tuh. Jadi apa aku kubur Pak Ahmad, cuma tak dapat menyelatkan itu kan. Aku doang Saudi Hawa bapak tu. Aku bilang jangan kau Saudi. Bahagia kau melihat bapak tu. Dia meninggal berwudu. Entah seorang, iya kan? Entah seorang menengok YouTube-nya. Jadi itulah. Mengapa bisa begitu? Oh kata ulama, man asa ala syai'in famata alaih. Siapa yang biasa hidupnya membiasakan sesuatu, maka dia akan mati seperti itu. Jadi kalau dibiasakan dengan baik, insyaallah kita husnul khatimah. Jadi hidup ini kesempatan untuk beramal. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Bahwa kawajo kita ini pun sudah bagian dari amal ibadah, dan itu luar biasa. Ilmu yang bermanfaat terus akan mengalir, bukan hanya untuk kita, tapi untuk ayah dan omak kita. Duduk kita hari ini di sini, omak, ayah, nenek kita, mereka mendapatkan kebaikan dari yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah alam kubur. Alam kubur diceritakan siapa ustaz yang menceritakan alam kubur? Siapa?
Siapa dalam akhirat yang spesifik? Iya, Zulkifli kan? Zulkifli. Itulah intinya, pasti kita semua bila wallahu alam. Maka persiapan saja. Sampai ke situ nanti ada satu alam lagi, alam akhirah. Alam akhirah itu sudah kita baca. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibihi wa bani, dan semuanya kita siapkanlah, kita ikhlaskanlah karojo ini. Mudah-mudahan itu akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalah panjang-panjang, satu, ulang-ulangilah kalimat istighfar dalam kehidupan, di sela-sela tugas kita pun dalam hati tidak ada masalah. Kemudian berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya jangan pernah tadi cepat mengambil keputusan. Solving nanti kan cuma mencegah masalah, dan itu mungkin sudah kita lalui semua. Hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا نيتنا ونيات صاحب هذا البيت، تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله، فاغفر والدينا وأولادنا وأهلنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاغفر لنا يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم يا مجيب السائلين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والعافية والهداية والاستقامة لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا ولجماعتنا، خصوصا لصاحب هذا البيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.